Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya sendiri, Sulistiana. Tentunya masih di channel Mas Sulis. Sahabat belajar, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita mengelola hasil Google Form di dalam penilaian kita untuk kita jadikan sebagai daftar nilai daftar nilai kita untuk mata pelajaran kita ya. Misalkan kita akan membuat daftar nilai matematika untuk semester 1 ya. Nah, yang pertama-tama kita akan masuk ke Google ya. Dari sini kita tentunya kita pastikan ini berada di akun kita ya. Di sini saya menggunakan Sulistiana di Jogja Belajar ya, menggunakan akun Jogja Belajar. Nah, untuk membuka atau membuat daftar nilai, kita tentunya membuka dulu Google Drive ya. Kita akan masuk ke Google Drive ya. Kita akan membuka lewat apa namanya ini, ada persegi jumlah 9, kita klik, kemudian kita masuk ke Drive ya. Kita masuk ke Drive, kita tunggu. Nah, ini adalah Drive kita Bapak Ibu ya. Kemudian kita pilih Drive saya ya, Drive saya. Di sini saya sudah mempunyai file-file ya. Di sini sudah banyak sekali file-file yang saya buat. Nah, ini karena banyak sekali file atau folder, maka kita akan membuat tempat ya tersendiri ya untuk file kita, yaitu untuk daftar nilai ya matematika di semester 1 ini ya. Maka yang pertama kita klik new atau baru di sini ya, baru. Kemudian kita pilih folder ya, kita pilih folder, kemudian kita beri nama sesuai dengan kemauan kita. Nah, di sini saya akan membuat nama foldernya adalah latihan membuat daftar nilai ya, daftar nilai. Nah, ini adalah folder saya. Kemudian kita klik buat. Nah, di sini saya sudah mempunyai tempat, yaitu latihan membuat daftar nilai gitu ya, membuat daftar nilai. Terus selanjutnya kita double klik ya untuk membukanya. Kita buka. Nah, disinilah nanti kita akan menempatkan file-file kita ya tentang daftar nilai. Maka karena kita akan membuat daftar nilainya menggunakan Google Form, maka kita tentunya akan bekerja di dalam spreadsheet ya. Nah, kita akan buat format daftar nilai dulu, yaitu kita buka spreadsheet. Nah, caranya klik ya, klik baru. Nah, kemudian kita pilih Google Spreadsheet di sini ya. Google Spreadsheet kita buka. Nah, ini adalah lembar kerja spreadsheet yang akan kita gunakan untuk membuat daftar nilai. Nah, untuk selanjutnya kita beri judul dulu ya. Judulnya yaitu daftar nilai ya, daftar nilai matematika 9 ya, semester 1 misalkan gitu ya. Nah, ini kemudian kita klik di sembarang tempat. Nah, ini sudah kita sudah
mempunyai file dengan nama daftar nilai matematika 9 semester 1 gitu ya. Nah, terus selanjutnya kita akan buat formatnya ya, format daftar nilainya ya, format misalkan di sini saya beri nama daftar nilai matematika kelas 9 semester 1, kemudian tahun pelajaran 2020-2021 misalkan seperti ini. Nah, nanti untuk kopnya itu terserah Bapak Ibu akan membuat seperti apa, nanti silahkan. Nah, kemudian kita akan membuat tabelnya ya. Biasanya untuk tabel daftar nilai itu yang pertama adalah nomor, kemudian di sini kita akan menggunakan kata kunci, artinya setiap anak itu mempunyai kata kunci yang berbeda-beda. Nah, kata kunci yang berbeda, yang tidak sama tentunya kalau kita mengambil nomor absen nanti akan sama dengan nomor absen di kelas lain. Nah, kemudian kalau kita akan menggunakan nama, nanti anak di Google Form itu menuliskan namanya itu biasanya formatnya berbeda-beda. Nah, di sini kita akan menggunakan kata kunci yaitu nomor induk siswa, yaitu NIS gitu ya. Nah, kemudian di sini baru kita tulis namanya siapa, kemudian kelas apa ya. Mungkin bisa juga nomor absen, boleh. Nah, kemudian baru nilai. Nah, nilai. Misalkan nilai yang akan kita masukkan di sini misalkan nilai PH KD 3.1 misalnya betul. Kemudian ini PH KD 3.2, kemudian PH KD 3.3, dan seterusnya. Terserah Bapak Ibu ada berapa KD atau ada berapa penilaian harian atau ada nilai tugas atau apa, bisa dituliskan di sini. Kemudian nanti juga mungkin bisa juga PTS begitu, PTS, kemudian PAS. Kemudian nanti baru nilai akhir, nilai akhir. Nah, kemudian di sini kan kita kelola Bapak Ibu. Ya, di sini tentunya kita sudah mempunyai daftar ya, daftar kelas atau daftar nama di kelas masing-masing. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan kita kopikan di sini ya. Misalkan di sini saya ya, untuk nomor 1 itu NIS-nya misalkan 1001, kemudian namanya Agus ya, kelas 9A, misalkan nomor absen 1. Nah, kemudian nomor 2 itu 1002, namanya Andi ya, kelas 9A juga, nomor absen 2. Nah, kemudian nomor 3 misalkan nomor 3-nya itu 1003 tapi misalkan Budi ya. Kemudian kelasnya sudah berbeda misalkan 9B gitu, tidak apa-apa ya, nomor absen 1 misalkan itu. Kemudian 1004 namanya Bawor gitu ya. Kemudian 9B nomor absen 2 gitu ya. Nah, ini nomor 4. Nah, kemudian Bapak Ibu ini bisa Bapak Ibu atur sendiri ya. Misalkan ini ini harus di tengah misalkan, ya, kita atur sendiri ya. Kemudian ini juga di tengah misalkan begitu ya. Ini bisa diatur sesuai dengan kalau kita membuat di Excel gitu ya. Dan ini mau dipercantik itu juga boleh, tidak apa-apa ya. Misalkan ini
kita atur begitu. Nah, ini sesuai selera Bapak Ibu. Dan bisa juga, oh ini saya garis misalkan gitu ya, garis itu pakai ini ya, gitu. Nah misalkan seperti ini. Nah, nanti untuk lebih cantiknya itu Bapak Ibu bisa apa namanya, ya kreatif sendiri, silahkan Bapak Ibu ya. Nah ini, oke. Itu selanjutnya Bapak Ibu, di sini baru ada satu sheet ya, sheet 1. Nah ini biar nanti tidak bingung, maka sheet ini kita ganti namanya dengan, di sheet ini kita klik kanan ya, ganti nama, misalkan ini daftar nilai ya, kemudian klik ya. Nah sementara ini dulu Bapak Ibu ya, untuk formatnya nanti kita akan lihat nilainya di sini nanti, PHKD 3.1, ini KD 3.2 dan seterusnya, itu bisa kita masukkan ke sini tanpa kita harus copy paste, tapi secara otomatis. Nah caranya bagaimana? Nah, kita akan membuat soal dulu, Google Form misalkan ya, buat Google Form. Nah ini biarkan saja, kita masuk, kita buka lagi drive kita Bapak Ibu. Nah di sini kita akan membuat Google Form ya, soal kita yang ada di Google Form. Nah karena belum ada soal, kita buat Google Form ya. Akan kita sesuaikan dengan identitas yang ada di sini, terutama NIS ini ya, terutama NIS. Nah maka di sini kita akan buat Google Form ya, klik baru, kemudian kita cari Google Formulir. Nah di sini, kalau di sini tidak ada, nanti lainnya, nanti di sini ada. Nah di sini saya sudah ya, sudah kelihatan Google Formulir. Nah di sini kemudian biar formatnya sama atau identitasnya sama, maka kita akan buat master ya. Akan kita buat master agar nanti bisa disalin dan kita gunakan. Nah di sini judulnya ya, saya buat master soal. Maaf ya, saya buat master soal, oke ya. Dan di sini juga tulisannya master soal. Nanti di sini silakan Bapak Ibu, petunjuknya seberapa mau ditulis silahkan. Kemudian kita masuk ke sini. Ya, di sini yang pertama yang kita tuliskan datanya adalah NIS ya, karena NIS ini nanti sebagai kata kuncinya nanti ya. NIS. NIS-nya biarkan seperti ini dulu, nanti kita kelola. Nah, ini wajib diisi, kemudian tambah, kemudian nama ya, jawaban singkat, oke. Kemudian tambah lagi, kemudian kelas ya. Nah, kelas nanti bisa pilihan ganda atau bisa juga apa namanya, saya suka dengan ini drop down ya. Nah misalkan ini kelas, kemudian kelasnya apa tadi, 9A ya. Kemudian ke bawah 9B gitu ya, ada 2 tadi, dan wajib diisi gitu ya. Kemudian nomor absen, nomor absen ya, nanti ini harus berupa angka gitu ya. Oke. Kemudian ini wajib diisi, kemudian tambah. Nah ini nanti kesini adalah bagian soal. Nah maka untuk memisahkan identitas ini, maka kita klik, kita nyalakan yang nomor absen ini ya, ini kita aktifkan begitu. Dan nanti biar terpisah antara bagian identitas dan bagian soal, maka kita di nomor absen ini kita klik yang tanda sama dengan di sini di bawah ini ya, kita klik. Nah di sini sudah terpisah antara
identitas dan soalnya. Maka di sini kita tulis bagian soal. Oke, itu. Nah, kemudian kita kembali ke sini, Bapak Ibu. Biar nanti anak-anak dalam menuliskan atau yang menuliskan nomor induknya itu tidak keliru, ya, maka di sini kita atur untuk NIS-nya. Bapak Ibu, di sini ini kita ganti yang tadinya angka, kita ganti dengan ekspresi reguler. Ya, ekspresi reguler. Kemudian yang berisi ini kita ganti dengan kecocokan. Nah, ini harus cocok dengan apa? Nah, di sini kita tulis, ya, kita tulis tadi NIS-nya itu adalah 1001. Kemudian kita pisahkan dengan garis lurus ke vertikal, ya, yang ini, yaitu di bawah backspace itu, ya, dan 1002. Kemudian pisahkan lagi 1003, ya, lagi 1004. Nah, seperti ini. Kemudian di sini bisa ditulis, kalau salah ya, bisa muncul peringatan apa, misalkan tulis NIS dengan benar, misalkan begitu, ya, misalkan. Nah, ini. Nah, sekarang kendalanya kalau siswa kita itu banyak, misalkan ada 100, ada 200 gitu, ya. Nah, kita kan kalau menuliskan satu persatu itu agak susah. Maka di sini bisa kita menuliskannya tidak satu persatu. Caranya bagaimana? Nah, kita akan kembali ke daftar nilai, ya. Ya, caranya ini misalkan ini kosong, ya. Nah, saya kembali ke daftar nilai. Misalkan siswanya itu banyak sekali. Nah, caranya begini. Nah, di sini kita akan salin dulu NIS-nya, NIS anak, yaitu ini sama dengan, kemudian kita klik di NIS di sini, enter, ya. Nah, ini akan muncul NIS-nya. Nah, kemudian di bawahnya itu kita tulis sama dengan, kemudian ini di atasnya ini yang M5, ya. Kemudian klik tanda dan, ya. Kemudian tuliskan petik ini, T, kemudian dan lagi, itu seperti ini. Kemudian setelah dan itu kita klik NIS yang lurus, yang nomor 2 di sini, nomor 2, ya, di sini. Nah, kemudian enter. Nah, maka akan muncul seperti ini tulisan ini. Nah, untuk ke bawahnya misalkan ada 100, ada 200 siswa, tinggal ini, ya, ini Bapak Ibu di scroll atau ditarik ke bawah. Nah, ke bawah sejumlah siswanya. Nah, nanti akan di paling bawah ini yang akan kita gunakan. Nah, yang paling bawah ini kemudian kita copy, ya, kemudian kita buka yang master soal di sini. Nah, yang pola ini kita klik, kemudian klik kanan, kemudian paste. Nah, ini sudah muncul. Itu kalau nanti banyak, Bapak Ibu. Nah, ini adalah master, Bapak Ibu, ya, master soalnya. Nah, ini biar nanti kita tidak membuat lagi untuk identitasnya, maka ini biarkan saja, Bapak Ibu, ya. Nah, ini kita silang. Nah, kita buka lagi. Nah, di sini sudah ada master soal. Nah, untuk membuat soal KD 3.1 di sini kita copy aja masternya, Bapak Ibu. Kita copy master, ya. Nah, diklik kanan, kemudian buat salinan, ya. Nah, ini akan muncul di sini salinan master soal. Kemudian di sini kita kita ganti nama lagi, ya. Nah, kemudian misalkan ini adalah PH KD 3.1 misalkan begitu, atau apa ini silahkan. Nah,
Nah, di sini sudah muncul PH KD 3.1. Nah, selanjutnya kita buka. Kita akan buat soal yang KD 3.1. Di sini sudah muncul. Nah, kemudian kita hanya langsung ke bagian soalnya. Langsung ke bagian soal. Misalkan nomor 1 ya, nomor 1 itu pertanyaannya misalkan ya, silakan di materi apa, misalkan ini misalkan 2 ditambah 3 sama dengan berapa ya, itu ya. Nah, kemudian di sini misalkan jawabannya 5, 6, 7, 8 gitu ya. Nah, ini ada yang kelupaan Bapak Ibu, untuk membuat soal ini harus kita jadikan kuis dulu. Maka ini Bapak Ibu kita atur dulu formatnya ya. Formatnya itu kita atur ya, setelan. Harusnya tadi di master soal tadi ya, harusnya ya master soal tadi. Nah, ini kemudian karena saya menggunakan akun Jogja Belajar, artinya ini adalah Google Suite yang resmi, maka di sini ada pertanyaan, ini apakah kita batasi hanya siswa yang mempunyai akun Jogja Belajar saja yang bisa atau tidak. Nah, ini karena akun anak-anak itu tidak semua di Jogja Belajar, ada yang Gmail biasa, maka di sini channelnya kita hilangkan gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan Gmail, ini tidak akan muncul ya. Oke, kemudian di sini silahkan diatur sendiri seperti biasa. Kemudian yang kuisnya saya jadikan sebagai kuis gitu ya. Nah, kemudian di sini silahkan Bapak Ibu sudah mahir nanti yang mau diperlihatkan apa gitu ya. Nah, simpan. Nah, baik. Nah, di sini sudah Bapak Ibu. Nah, sehingga kita bisa membuat kunci. Nah, untuk yang soal pertama kunci jawabannya 2 tambah 3 adalah 5. Nah, kuncinya berarti 5. Kemudian saya akan membuat soal sejumlah berapa ya, 4 aja lah. Berarti kalau 4 biar jadi 100 itu 25. Maka di sini 25 gitu ya. Selesai. Kemudian soal nomor 2 ya, tambah misalkan 5 dikurangi 3 sama dengan berapa. Nah, kemudian di sini misalkan 4, 3, 2, 1 ya, karena 5 dikurangi 3 itu jawabannya 2, berarti kunci jawabannya 2, poinnya 25. Nah, kemudian selesai, tambah lagi 10 dibagi 5 sama dengan oke. Kemudian jawabannya pilihan ganda 10 dibagi 5 itu 2. Nah, jawabannya 2. Oke. Di sini 25. Oke. Selesai. Ini baru dapat 3 soal. 1 soal lagi ya. Misalkan 2 dikali maaf ya, 2 kali 3 sama dengan misalkan ini pilihan ganda, kemudian ini 4, 5, 6, 7. Nah, kuncinya 6, ini 25. Oke, saya buat soal 4 saja. Nah, ini sudah selesai. Nah, nanti untuk soal yang KD 3.2, 3.3 silahkan Bapak Ibu buat ini. Saya akan buat 1 saja sebagai sebagai contoh gitu ya. Nah, kemudian bagaimana Bapak Ibu
setelah anak-anak mengerjakan itu nanti hasilnya langsung masuk ke sini. Nah, ini misalkan ini dikerjakan oleh anak dulu, misalkan ada anak yang mengerjakan ya. Oke, ini misalkan 1002, namanya tadi siapa ya, Andi. Kemudian kelasnya A, nomor absen 2. Nah, nah ini hanya percobaan saja ya. Kemudian 1003 itu namanya Budi. Kemudian kelas 9B absen 1, misalkan Budi, jawabannya ini ya. Ya, jangan, ini percobaan gitu ya. Kemudian 1001 nama Agus kalau nggak salah ya, Agus, betul, Agus 9A absen 1. Kemudian misalkan ini 5 2 2 7. Oke. Satu lagi yang belum, siapa yang belum ya? Oh, 1004 namanya Bawor ya. Kemudian B dan 2. Oke, selesai ya. Misalkan ini ya, sudah ada 4 siswa yang mengerjakan gitu ya. Nah, ini untuk yang daftar nilai ini tadi hanya digunakan untuk membuat kecocokan. Ini bisa dihapus gitu ya, bisa dihapus ya, sudah bisa. Oke, ini saya akan lihat, ini sudah ada respon 4 gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu, untuk respon ini kita akan membukanya tidak langsung ke warna hijau ini ya. Kita akan kumpulkan semua di daftar nilai ya. Kita kumpulkan di daftar nilai. Nah, yaitu misalkan ini kita klik yang titik 3 di sini, klik. Kemudian kita pilih tujuan tanggapan ya. Di sini pilih tujuan tanggapan. Kemudian kita pilih spreadsheet yang ada. Nah, kita tidak membuat baru tapi pilih spreadsheet yang ada. Nah, tadi namanya adalah daftar nilai matematika 9 semester 1. Nah, ini kita pilih, nanti akan muncul spreadsheet yang sudah ada. Nah, ini adalah spreadsheet yang ada di drive kita. Nah, kita akan kumpulkan semua ada di sini. Daftar nilai matematika 9 sem 1. Kemudian kita klik di sini, pilih. Nah, nanti Bapak Ibu akan tanggapan atau respon BH 3.1 itu akan masuk ke ini daftar nilai. Kita lihat ya. Kita lihat. Nah, ini responnya. Ya, respon form respon 1. Ini adalah miliknya PH 3.1. Nah, agar tidak keliru, maka di sini kita ganti namanya ya, bukan form respon 1 tapi kita ganti, klik kanan ya, kemudian ganti nama. Nah, kita samakan aja, yaitu nilai PH KD 3.1 misalkan gitu. Nah,
Nah ini sudah namanya ini. Nah kemudian karena ini sebagai kata kuncinya adalah NIS, maka Bapak Ibu di sini NIS-nya akan saya taruh di depannya skor. Caranya bagaimana? Ini NIS, ini kita klik yang huruf C-nya, ya, huruf C diklik begini. Kemudian kita klik tahan, geser ke depannya skor. Nah ini sudah NIS-nya ada di depannya skor. Nah kemudian Bapak Ibu kita hanya memerlukan dua kolom ini, yaitu NIS dan skornya. Karena kita hanya memerlukan ini, maka kita blok yang NIS dan skornya, yaitu di sini. Dari sini ya, kemudian kita blok sampai akhir gitu ya, sampai akhir. Kemudian setelah ini kita klik tombol data. Kemudian kita pilih rentang bernama. Rentang bernama. Ini rentang bernama muncul di sini, rentang bernama 1. Kemudian biar nanti juga tidak keliru kita ngekliknya, rentang bernama 1 ini kita ganti namanya menjadi NPH KD 3.1 misalkan begitu ya. Kemudian ini dimulai dari B1 sampai C5. Nanti kalau bloknya ke bawah ini sampai C berapa gitu ya. Kita klik selesai. Nama rentang yang ditentukan tidak valid. Nah, berarti tidak valid berarti kita ganti ini mungkin tidak pakai spasi mungkin ya. Nah, ini coba kita klik selesai. Sudah ya. Jadi ini tidak pakai spasi. Oke, kita sudah punya rentang ini. Nah, kemudian akan kita masukkan ke dalam daftar nilai ini, nilainya ya. Perhatikan Bapak Ibu, ya, ini di sini kita buka daftar nilai, kemudian nilai kita masukkan ke PH KD 3.1. Maka di sini kita klik yang kolom pertama, kemudian kita tuliskan rumusnya. Perhatikan Bapak Ibu ya, yaitu sama dengan, kemudian saya tulis if error. Mengapa saya tulis if error? Nanti kalau ada ada yang tidak cocok itu nanti tidak akan muncul error ya. If error, kemudian kurung buka, kita menggunakan rumus follow up ya. Follow up, log up, kemudian buka kurung. Nah, yang akan kita gunakan kata kuncinya adalah NIS. Maka di sini NIS ada di B5, maka kita klik di sini ya. Kemudian gunakan biasanya titik koma, atau kalau tidak koma, itu tergantung kok laptopnya ya, titik koma. Kemudian kita akan mengambil data tadi di NPH KD 3.1, kemudian kita sudah buat rentang, maka kita klik rentang nih, rentang yang kita pilih di sini ya, kita pilih, klik gitu. Nah, rentangnya sudah di sini ya, sudah betul. Kemudian kita ketik lagi titik koma ya, titik koma, kemudian tuliskan angka 2. Oh, ini enggak, ini ya, kita enter dulu coba. Ya, di sini ya. Oke, kemudian titik koma, kelihatannya ada error Bapak Ibu. Coba kita buka di sini ya. Di sini ini. Nah, ini kita karena tadi error, kita kita edit Bapak Ibu. Kita edit di sini kan sampai pada B5 titik koma, kemudian kita klik rentangnya ya, rentang begitu, kemudian kita tulis titik koma. Ada error Bapak Ibu, berarti ini ada kesalahan, maka ini saya hapus dulu ya, saya hapus dulu ya.
Nah, saya ulangi, sama dengan if error udah buka kurung, kemudian lookup itu buka kurung, kemudian ini niche-nya, kemudian titik koma, kemudian ini ya, kemudian bentar, ini masih ya, ini internetnya agak lambat. Kita tunggu dulu, ini internetnya agak lambat. Rentang bernama ini ya. Titik koma, kemudian di sini ya. Kalau sudah muncul seperti ini ya, kemudian titik koma lagi, nah ini ya. Kemudian kita ambil data yang kolom yang kedua ini ya, kolom kedua. Nah, kemudian titik koma kita tuliskan false ya, false itu ya. Kemudian tutup kurung ya, 2 kali itu, kemudian enter. Kita lihat, nah ini Agus itu nilainya 75. Nah, apa betul? Kita lihat di sini Agus, mana Agus? Agus nilainya 75, sudah betul. Nah, kemudian ini jadi di sini rumusnya seperti ini Bapak Ibu ya, yang ada di sini. Oke, kemudian untuk yang ke bawah kita tidak usah nulis rumus lagi, itu cukup kita tarik ke bawah. Tapi di sini kita apa namanya, kita kunci dulu biar tidak apa namanya, tidak melompat gitu ya. Nah, ini kita kunci di sini, yaitu dari B1 di sini. B1 ini kita beri tanda dolar depannya, kemudian depan 1 juga kita beri tanda dolar, kemudian C juga begitu ya, C, kemudian di sini juga dolar ya. Nah, kemudian kita enter. Nah, setelah itu di sini kita aktifkan, kemudian kita tarik ya, kita tarik ke bawah atau kita copy sampai di sini, maka akan muncul seperti ini. Andi 75, coba Andi 75, Agus 75, Budi 100, coba lihat Budi 100 ya, Bawor 25, coba kita lihat Bawor ya, 25. Walaupun di sini tidak urut Bapak Ibu, tapi kita sudah menggunakan kata kunci tadi, itu sudah urut itu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu atur ya, misalkan ini di tengah itu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk mengumpulkan nilai gitu ya, mengumpulkan nilai di daftar nilai kita. Nah, nanti di PHKD 2, PHKD 3, PTS, PAS itu caranya sama ya, caranya sama. Setelah kita membuat Google Form, kita tuliskan rumus seperti itu tadi. Nanti buat rentang bernama ya, rentang bernama seperti
seperti yang tadi, kemudian kita gunakan di sini ya. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan ya. Saya tidak akan lanjutkan sampai PAS karena nanti waktunya lama. Jadi seperti ini untuk yang KD 3.1 ya, yang KD 3.2 silahkan Bapak Ibu coba dengan menggunakan cara seperti ini ya, tadi mulai dari awal seperti tadi ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar di bawah ini. Kalau nanti saya melihat akan saya jawab. Kalau ada pertanyaan atau Bapak Ibu bisa menghubungi saya gitu ya, untuk berdiskusi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Jangan lupa kalau ini bagus untuk Bapak Ibu, silahkan tekan jempol. Kalau Bapak Ibu ingin menerima video-video dari saya selanjutnya, Bapak Ibu silahkan subscribe gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.